Salam sejahtera untuk kita semua, dan saya ucapkan juga salam sejahtera kepada dosen pengampu mata kuliah entrepreneurship, yaitu Ibu Rizky Amalia, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya dan tim saya akan menyampaikan mengenai proposal bisnis makanan kami, yaitu Panrista atau singkatan dari Pangsit Resort Taste. Sebelumnya, perkenalkan saya Kebiasa Martauli, dan saya adalah CEO atau pimpinan dari bisnis usaha Panrista, yang dimana tanggung jawab seorang CEO atau pimpinan dalam perusahaan atau dalam bisnis, yaitu mengarahkan visi dan strategi perusahaan dalam pengambilan keputusan penting dan memimpin tim. Selanjutnya berikut adalah daftar anggota kelompok 4, yang dimana masing-masing dari kami memiliki jabatannya. Alasan mengapa kami memilih membangun bisnis usaha di bidang makanan ringan ini, sebelumnya kami sudah melakukan analisa dengan latar belakang singkat yang kami buat, di mana Indonesia adalah negara dengan kekayaan kuliner yang melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, ragam masakan tradisional terus memikat lidah dan hati masyarakat Indonesia. Kami melihat dari potensi pasar dan masyarakat modern yang aktif dan sibuk mencari pilihan makanan yang praktis dan lezat. Kami merasa bahwa membangun usaha Panrista adalah langkah yang tepat. Kami berkomitmen untuk menyajikan risol dan keripik pangsit yang berkualitas dengan bahan baku yang terbaik dan cita rasa yang otentik. Tujuan presentasi proposal bisnis ini, kami akan memaparkan proposal bisnis kami yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen akan makanan gorengan yang berkualitas tinggi, tetapi juga untuk membawa bisnis ini ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, kami memiliki visi dan misi dalam usaha bisnis Panrista. Yang pertama, visi kami adalah menjadi penyedia makanan street food terkemuka dan yang menghadirkan risol dan keripik pangsit yang berkualitas dengan cita rasa yang otentik Indonesia, dan menjadi ikon kuliner yang dicintai oleh masyarakat lokal dan turis di seluruh Indonesia. Misi kami yang pertama, membuat makanan ringan dengan cita rasa yang dapat diterima di berbagai kalangan. Yang kedua, menyediakan aneka varian makanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen. Yang terakhir, menyajikan dan menjaga kualitas produk demi kepercayaan konsumen. Perkenalkan, saya Aisyah Minirtno Palupi dengan NIM 632203007. Dalam kelompok ini, posisi saya sebagai wakil pemimpin, di mana memiliki peran penting dalam membantu pemimpin utama kita, yaitu Gebi Esther Martauli, dengan mendukung dan melengkapi tugas-tugas yang diemban oleh pemimpin utama. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai product description atau penjelasan daripada menu-menu kami. Kami mempunyai dua menu utama, yaitu risol dan keripik pangsit, di mana risol sendiri terbuat dari tepung, telur, air, dan penyedap rasa yang dicetak di atas teflon dan diisi dengan berbagai varian. Lalu ada keripik pangsit chili oil yang terbuat dari kulit pangsit yang dipotong dengan bentuk segitiga dan digoreng hingga garing. Lalu untuk chili oil sendiri terbuat dari cabai, minyak, penyedap rasa, dan lain-lain yang diolah dan dimasukkan ke dalam standing pouch. Untuk varian risol sendiri kita mempunyai 3 varian dan satu menu lainnya yaitu keripik pangsit, di mana varian risol yang pertama ada risol ayam suwir. Risol ayam suwir terbuat dari kulit risol yang dibaluri dengan tepung roti, digoreng hingga renyah. Lalu untuk isiannya dia punya daging ayam yang diolah menjadi suiran dengan bumbu yang pedas, yang tentunya akan kaya rasa di dalamnya. Untuk varian yang kedua yaitu risol rogut, di mana sama terbuat dari kulit risol yang dibaluri tepung hingga digoreng hingga renyah. Lalu untuk isiannya sendiri ada saus rogut yang kental dan lezat, disertai dengan potongan kentang, wortel, dan ayam. Untuk varian risol yang terakhir yaitu risol mayo, terbuat dari tepung roti, kulit risol yang dibaluri dengan tepung roti, digoreng hingga renyah,
lalu mempunyai isian potongan smoked beef serta telur, dan diberi tambahan saus mayonnaise sehingga bisa memberikan kesan rasa creamy dan gurih pada setiap gigitannya. Untuk menu yang keempat yaitu keripik pangsit chili oil. Ini terbuat dari kulit pangsit yang dipotong tipis-tipis dan digoreng hingga garing. Setelah itu dilumuri dengan minyak cabai pedas atau chili oil sehingga bisa memberikan rasa pedas yang beraroma rempah. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada struktur organization dalam bisnis usaha Parista, di mana tim kami terdiri dari CEO atau pimpinan, ada Chief Marketing Officer 1 dan Chief Marketing Officer 2, lalu ada wakil pimpinan, dan ada Chief Financial Officer. Struktur organization kami dirancang untuk efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan pasar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Yulianti GT. Di sini saya sebagai Chief Marketing Officer 1 yang bertanggung jawab untuk menentukan target pasar dan merancang strategi pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama ada key partner, lalu ada key resources, ada value proposition, ada customer segment, dan cost structure. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai key partner. Key partner ini dibagi menjadi dua bagian, ada supplier dan packaging. Kalau supplier adalah pihak penjual bahan baku mentah, sedangkan packaging adalah pihak penyedia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan marketing atau promosi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Maisa Fadila, dan seperti yang sudah Gipi jelaskan sebelumnya, posisi saya di sini adalah sebagai Chief Marketing Officer yang kedua. Sebagai kepala pemasaran yang kedua, tugas saya mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan produk yang kami jual supaya lebih menarik minat para konsumen. Dan tak hanya itu, strategi pemasaran pun dibuat oleh Departemen Pemasaran guna mencapai target pasar. Sebagai kepala Departemen Pemasaran, saya pun harus menjalankan riset dengan teknik menganalisis dan mengumpulkan data-data terkait ketertarikan konsumen atau kebutuhan konsumen saat ini. Hal tersebut tentu saja dibutuhkan untuk mengetahui target pasar kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana layout bisnis model Canvas pada poin key activity atau kunci kegiatan. Sebelum memulai usaha, seorang pebisnis wajib memikirkan tindakan yang tepat yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis model yang telah mereka buat untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah research and development, sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan produk, pemeriksaan kualitas produk, analisis perkembangan pasar, dan melakukan pembaharuan sehingga produk dapat berkembang dan berinovasi sehingga dapat diterima di kalangan masyarakat saat ini. Tak hanya itu, branding pun diperlukan di sini. Dengan membuat logo dan banner untuk memperkuat citra produk di benak para konsumen, kami juga harus mengembangkan pengalaman konsumen melalui merek supaya memperkuat hubungan secara emosional. Dan selanjutnya, dibutuhkan teknik marketing. Kami memanfaatkan platform media sosial khususnya Instagram dan WhatsApp untuk memasarkan produk yang telah kami buat. Selain itu, kami juga memasarkannya secara langsung di stand yang kami akan buat nanti di kampus. Selanjutnya adalah kegiatan penjualan. Di sini sebagai pemasukan utama, kami hanya mengandalkan penjualan risol dan pangsit saja yang merupakan produk utama kami. Selanjutnya untuk key resources, di sini ada yang pertama CEO founder.
Nah, CEO founder ini adalah orang yang pertama kali memiliki ide bisnis. Yang kedua, CMO. CMO adalah orang yang bertanggung jawab dalam menentukan target pasar dan merancang strategi pemasaran. Ada pula yang bertanggung jawab untuk menjalankan iklan dan konten di sosial media, serta riset kepuasan pelanggan dan membuat strategi inovatif produk sesuai dengan perkembangan perusahaan. Selanjutnya ada CFO. CFO itu bertanggung jawab dalam segala aspek keuangan dalam bisnis. Lalu ada laptop. Laptop untuk alat bantu. Laptop sebagai alat bantu untuk membalas pesan e-commerce, serta sebagai alat untuk mendesain produk segala bentuk laporan perusahaan. Lalu ada printer, digunakan untuk segala keperluan cetak mencetak perusahaan. Lalu ada alat produksi, yaitu alat yang berhubungan langsung dan harus ada dalam pembuatan produk. Lalu ada bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai value proposition. Jadi dalam penjelasan ini saya akan memberikan alasan kenapa kalian harus membeli pangsit dan risol buatan kami. Jadi yang pertama itu karena kami hanya menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk memastikan bahwa setiap gigitan terasa lezat dan memuaskan bagi pelanggan. Yang kedua, kami menawarkan berbagai rasa risol dan keripik pangsit yang inovatif untuk membuat rasa pedas yang sesuai dengan selera masyarakat luas. Lalu yang ketiga, kami memastikan bahwa produk kami itu dibuat dengan standar kebersihan yang tinggi, jadi masyarakat bisa menikmati makanan yang lezat, harga terjangkau tanpa harus menguras kantong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang customer relationship. Untuk membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan para konsumen, kami membutuhkan strategi yang kuat dalam komunikasi. Kami menggunakan Instagram dan WhatsApp sebagai sarana media sosial atau platform untuk kami melakukan interaksi lebih intens secara personal dengan para konsumen kami. Di antaranya kami menggunakan Instagram, seperti yang tadi saya katakan. Instagram adalah platform media sosial yang sangat visual dan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas yang mendukung hubungan pelanggan. Instagram ini nantinya disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan postingan yang rapi dan estetik agar dapat menarik minat para calon customer, dan juga nantinya akan dilengkapi dengan informasi-informasi yang detail pada bagian-bagian produk serta juga cara pemesanannya. Selanjutnya, WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang menawarkan cara langsung dan pribadi untuk berkomunikasi dengan para pelanggan. Untuk pelanggan yang mendapatkan informasi dari Instagram, biasanya akan langsung order. Akan kami arahkan untuk langsung order melalui WhatsApp dan melakukan pembayaran secara langsung secara cash on delivery atau bayar di tempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cost structure. Jadi dalam cost structure ini ada bahan baku pembuatan panrista, ada perlengkapan, ada bahan yang habis dipakai, lalu yang terakhir itu ada biaya cetakan untuk pembuatan stiker, banner, brosur, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir tentang customer segment. Jadi customer segment ini meliputi semua kalangan masyarakat, terutama bagi penggemar olahan makanan pedas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revenue stream. Pada dasarnya, revenue stream mengacu pada cara-cara sebuah bisnis
atau perusahaan untuk menghasilkan sebuah uang, dan terdapat banyak sekali cara di dalamnya. Namun, pada bisnis kami hanya mengandalkan pemasukan pada penjualan sebagai pendapatan utama kami dengan cara berjualan secara langsung kepada konsumen melalui toko kami atau event bazar yang akan kami ikuti nanti, dengan mempromosikannya di beberapa media sosial seperti Instagram dan juga WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Rosi Rintang Aniar, saya dari kelompok 4. Di sini saya bertugas sebagai Chief Financial Officer. Nah, apa sih tugas Chief Financial Officer ini? Tugas dari Chief Financial Officer ini adalah untuk mengawasi keuangan bisnis termasuk perencanaan keuangan, pelaporan, anggaran, dan pengawasan arus kasnya. Kualifikasinya yaitu keahlian akuntansi atau keuangan, perhatian detail, dan kemampuan analisis yang kuat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan budgeting atau financial plan dari usaha Pandresta ini ya. Yang pertama, dari financial plan itu ada business preparation budget. Nah, isi dari business preparation budget ini yang pertama ada kompor. Kompor ini gunanya untuk memasak. Jadi, untuk memasak risol yang sudah jadi, yang maksudnya yang sudah ada isinya juga ya, jadi kita tinggal goreng. Karena kalau misalkan risol tidak hangat itu kurang enak ya. Di sini kita membutuhkan kompor sebanyak 1 piece dengan harga 150.000. Dan untuk yang kedua gas portable. Gas portable ini bahan bakar untuk kompor ini ya. Kita membutuhkan sebanyak 4 piece dengan harga satuannya 20.000 dan jumlah total yang kita butuhkan 80.000. Dan untuk selanjutnya wajan, untuk memasak juga ya. Jadi untuk wadah memasak risolnya ini. Di sini kita membutuhkan 1 piece dengan harga satuannya 200.000. Dan untuk selanjutnya teflon. Teflon di sini gunanya untuk mencetak kulit risolnya ini ya. Di sini kita membutuhkan teflon sebanyak 1 piece dengan harga 90.000. Dan untuk selanjutnya spatula. Spatula ini untuk membalik-balikan risolnya ini ya agar tidak gosong. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1 piece dengan harga 15.000. Dan untuk selanjutnya wadah. Wadah ini untuk membuat adonan risolnya ini. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1 piece dengan harga 25.000. Dan untuk selanjutnya silver atau tempat penyimpanan risol yang sudah jadi agar tidak berceceran kemana-mana ya. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1 piece dengan harga satuannya 22.000. Oh enggak, salah, maaf ya. Di sini kita membutuhkan tempat penyimpanan risol ini sebanyak 5 piece dengan harga satuannya ini 22.000. Jadi, kita membutuhkan tempat penyimpanan risol sebanyak 110.000. Untuk selanjutnya, food tongs. Food tongs ini pencapit makanan ya. Jadi untuk mengangkat risol yang sudah matang ini. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1 piece dengan harga 15.000. Dan untuk selanjutnya ada saringan. Saringan ini untuk menyaring risol yang sudah diangkat agar minyaknya ditiriskan dan tidak berminyak gitu loh nanti waktu kita pengemasannya. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1 piece dengan harga 15.000. Dan untuk selanjutnya ada meja kerja. Nah, meja kerja di sini gunanya untuk mencatat pembelian, mencatat pemasukan lah gitu. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1 piece dengan harga 350.000. Dan untuk selanjutnya ada bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat risol atau membuat adonan risol ataupun nanti isinya ya. Jadi di sini kita membutuhkan tepung terigu sebanyak 1 kg karena di sini kita membuat risol sebanyak 50 piece. Dan harga tepung terigu 1 kg itu 20.000.
Dan untuk selanjutnya telur. Telur ini sebagai bahan baku pembuat adonan risol dan isian risolnya nanti ya. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1 kg dengan harga sekilonya itu 32.000. Dan untuk selanjutnya susu kental manis. Susu kental manis ini juga untuk adonan pembuatan risolnya ya. Di sini kita membutuhkan sebanyak 5 piece dengan harga ecerannya 2.000 dan di sini kita membutuhkan 10.000. Dan untuk selanjutnya penyedap rasa. Kita membutuhkan penyedap rasa sebanyak 4 piece dengan harga satuannya 1.000. Jadi kita totalin kita membutuhkan sebanyak 4.000 rupiah maksudnya ya. Dan untuk selanjutnya dada ayam. Dada ayam ini untuk isian dari risolnya ini ya. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1/2 kilogram, di mana harga setengahnya itu 30.000. Dan untuk selanjutnya wortel. Di sini kita membutuhkan wortel sebanyak 1/4 kilogram, di mana harganya 8.000. Dan untuk selanjutnya ada kentang. Kentang ini juga untuk isian ya. Di sini kita membutuhkan 1/2 kilogram, di mana harga setengahnya itu 15.000. Dan untuk selanjutnya ada daun seledri dan daun bawang. Di sini kita membutuhkan sebanyak 5.000 aja ya. Dan untuk selanjutnya ada smoked beef. Nah, smoked beef di sini juga untuk isian dari risolnya ini ya. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1 pak, di mana harga 1 paknya ini adalah 19.000. Dan untuk selanjutnya adalah mayones. Mayones ini juga untuk isian ya. Jadi untuk saus mayonesnya itu. Di sini kita membutuhkan sebanyak 1/2 kilogram dengan harga 24.000. Dan untuk selanjutnya ada susu UHT. Di sini juga kita membutuhkan susu UHT untuk salah satu bahan isiannya. Di sini kita membutuhkan 1 liter, di mana harga 1 liternya itu 15.000. Dan untuk selanjutnya ada cabai. Cabai juga untuk pendamping atau untuk memasak isian risolnya ini. Di sini kita membutuhkan 1/2 kilogram, di mana harga 1/2 kilogramnya ini 30.000. Dan yang kedua dari financial plan ini ada business execution budget, di mana isi dari business execution budget ini adalah biaya perjalanan saat kita membeli bahan habis pakai. Nah, di sini kita melakukan belanja ke toko perlengkapan makanan untuk membeli bahan bakunya ini dengan jarak tempuh 1 km dengan harga bensinnya per kilometer itu 8.000. Dan untuk selanjutnya biaya perjalanan untuk ke toko peralatan. Di sini dengan jarak tempuh 2 km dengan harga per kilometernya 8.000. Karena biaya perjalanan ke toko peralatan ini kita membutuhkan 2 km, jadi kita kalikan ya, 8.000 dikali 2 km sama dengan 16.000. Jadi biaya perjalanan untuk ke toko peralatan ini 16.000. Dan untuk selanjutnya ke toko plastik. Di sini jarak tempuhnya 1 km, di mana per kilometernya 8.000. Jadi kita membutuhkan biaya perjalanan untuk ke toko plastik ini bensinnya 8.000. Dan yang kedua ada biaya operasional. Nah, isi dari biaya operasional ini apa aja ya? Di sini ada biaya kebersihan. Biaya kebersihan ini untuk mengangkut sampah-sampah kita ya, sampah-sampah dari usaha kita ini. Di sini untuk membayar biaya kebersihan itu sebesar 20.000. Dan untuk selanjutnya ada konsumsi air galon sebesar 6.000, dan untuk biaya listrik sebesar 100.000, dan untuk biaya pulsa dan telepon sebesar 25.000, dan untuk terakhir biaya iklan. Jadi biaya iklan untuk pembuatan banner, pembuatan katalog, pembuatan logo itu kita membutuhkan sebesar 70.000. Dan yang ketiga ada break even point. Break even point ini adalah modal untuk usaha kita ini ya. Yang pertama, modal pertama, kita menjual
risol dan pangsit sebanyak 250.000 dengan harga satuannya 5.000. Jadi kita kalikan 250 piece dikali 5.000. Nah, modal yang kita dapatkan per bulannya itu 1.250.000 atau pendapatan yang kita dapatkan itu 1.250.000. Dan untuk bulan selanjutnya kita menjual sebanyak 230.000, tapi harganya kita naikin ya. Jadi penjualannya kita kurangin tapi harganya kita naikin sedikit. Nah, kita di sini menjual dengan harga 5.500. Jumlah yang kita dapatkan yaitu 1.265.000, dan untuk selanjutnya 210 dengan harga 8.000. Jadi 210 dikali 8.000 sama dengan 1.680.000. Nah, jadi untuk bulan pertama kita mendapatkan 1.250.000, untuk bulan kedua kita mendapatkan 1.265.000, dan untuk bulan selanjutnya kita mendapatkan 1.680.000. Nah, untuk selanjutnya ada laporan laba rugi dari usaha Pandesta ini, di mana isinya itu ada pendapatan penjualan. Nah, penjualan ini kita dapatkan dari bulan pertama yang kita jual itu sebanyak 1.250.000, di mana ada pendapatan ongkir juga nih. Kita mendapatkan pendapatan ongkir sebanyak 10.000. Jadi kita jumlahkan ya, 1.250.000 ditambah 10.000 menghasilkan jumlah pendapatannya itu 1.260.000. Dan untuk beban pokok penjualannya kita pembelian yang pertama, pembelian itu kita dapat dari bahan habis pakai yang kita beli untuk pangsit dan risol ini. Di sini untuk biaya pembeliannya ada 416.000 dengan ongkos angkut pembeliannya sebesar 12.000. Jadi kita totalin ya, 416.000 ditambah 12.000 menghasilkan 428.000. Dan untuk selanjutnya ada beban operasional. Beban operasionalnya ini ada apa aja ya? Yang pertama ada beban gaji sebanyak 500.000, beban BBM dan transportasi sebesar 64.000, beban promosi, iklan dan marketing sebesar 70.000, beban listrik, air dan transportasi sebesar 100.000, biaya kebersihan sebesar 20.000 dan beban pantry sebesar 80.000. Jadi kita totalin semua, jumlah beban operasionalnya itu 830.000. Nah, sudah ketemu kan beban operasionalnya. Jadi, laba kotor yang tadi hasil dari jumlah pendapatan dan jumlah beban pokok penjualan ini kita jumlah, jadi menghasilkan laba kotor sebesar 832.000. Dan untuk pendapatan operasionalnya kita mendapatkan 834.000. Jadi 832.000 dikurangin 834.000 menghasilkan pendapatan operasional sebesar minus 2.000. Jadi untuk rugi laba usaha Pandesta ini adalah minus 2.000 ya. Pencapaian penting yang diinginkan dalam usaha Pandesta ini adalah pertama bisa memperluas keberadaan bisnis Pandesta ini dengan mencoba cabang baru. Jika usaha makan ini sukses dijual baik di area kampus maupun melalui media sosial online. Yang kedua, meningkatkan visibilitas di platform online seperti sosial media, aplikasi pemesanan, dan situs web. Yang terakhir, bisa membayar influencer agar bisa memperkenalkan Pandesta ini kepada masyarakat yang menggemari cemilan ini. Kesimpulan dari proposal ini, setelah kami menjalankan proyek selama 1 bulan, kami telah menganalisis hasilnya dan sayangnya, proposal ini tidak memberikan hasil yang diharapkan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kerugian ini, termasuk perubahan kondisi pasar yang tidak terduga, fluktuasi ekonomi yang tidak terduga seperti kenaikan harga bahan baku dan minyak goreng, secara signifikan meningkatkan biaya produksi kami.
Inflasi yang tinggi juga menyebabkan daya beli konsumen menurun sehingga mempengaruhi penjualan. Dari pengalaman ini kami telah belajar banyak tentang dinamika pasar dan efisiensi operasional. Kami telah mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, seperti pengelolaan biaya dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kami telah menyusun rencana tindakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk mengoptimalkan rantai pasokan, memperbaiki strategi pemasaran, dan mencari segmen pasar yang lebih menguntungkan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kesempatannya. Meskipun hasil kali ini tidak sesuai harapan, kami tetap optimis dengan potensi pasar dan kemampuan tim kami untuk beradaptasi dan berkembang. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap tetap bersama kami dalam perjalanan ini untuk mencapai tujuan masa depan.